Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Pangeran Benawa I. Pangeran Benawa I adalah putra dari Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Beliau lahir sekitar tahun 1540-an. Ibu beliau, Ratu Mas Cempaka, adalah putri dari Sultan Trenggono. Beliau dikaruniai putra. Yang pertama, Dyah Ayu Banowati, istri Raden Mas Jolang putra Sutawijaya, yang kelak melahirkan Sultan Agung, raja terbesar Mataram. Yang kedua, Pangeran Radin, yang kelak menurunkan Yosadipuro dan Ronggowarsito, pujangga-pujangga besar Kesunanan Surakerta. Jika diambil dari garis keturunan, ayah beliau masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, saat Pangeran Benawa I wafat, sekitar tahun 1612 Masehi, dan dimakamkan di kompleks makam Desa Pakuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sekitar 2 km dari kompleks makam Pekuncen terdapat sebuah goa yang dinamakan Goa Pekukulan, di mana Pangeran Benawa bertapa. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Ayahanda Mas Karbet atau Sultan Hadiwijaya. Yang pertama Mas Karbet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Perjalanan hidup dan dakwah Pangeran Benawa I. Semenjak kecil, beliau dididik dan dibimbing oleh Ayahanda Sultan Hadiwijaya dan kakek beliau Sunan Kalijaga. Semenjak dari kecil sudah terlihat bakat keinginan beliau di bidang agama. Oleh karenanya, beliau tidak begitu tertarik dengan olah kanuragan dan ketatanegaraan. Beliau dari kecil selalu belajar bersama-sama dengan Raden Sutawijaya yang diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya, dikarenakan beliau adalah putra pewaris dari Kesultanan Pajang, maka diharuskan untuk mempelajari semuanya bidang ilmu pengetahuan dengan serius. Bahkan beliau paling gemar mengikuti kakeknya Sunan Kalijaga ketika sedang melakukan perjalanan dakwah di suatu daerah dan suka membagikan makanan ataupun uang kepada warga Pajang yang tidak mampu. Hal tersebut sangat didukung oleh kedua orang tuanya. Ketika menginjak dewasa, beliau diperintah menjadi Adipati Jipang yang sudah lama terjadi kekosongan setelah ditinggal oleh Adipati terdahulu Arya Penangsang, dan beliau melaksanakan pemerintahan sambil melanjutkan dakwah yang dilakukan oleh kakeknya Sunan Kalijaga. Pangeran Benawa dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati. Beliau pernah ditugasi ayahnya untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya terhadap Pajang. Waktu itu Benawa berangkat bersama Arya Pamalat, kakak iparnya yang menjadi Adipati Tuban dan Patih Mancanegara. Sutawijaya menjamu ketiga tamunya dengan pesta. Putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga tidak sengaja membunuh seorang prajurit Tuban, membuat Arya Pamalat bergegas mengajak rombongan pulang. Sesampai di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya bahwa
Mataram berniat memberontak terhadap Pajang. Sementara itu Benawa melaporkan kebaikan Sutawijaya bahwa terbunuhnya prajurit Tuban. Karena ulahnya sendiri, Sutawijaya akhirnya terbukti memerangi Pajang tahun 1582 dan berakhir dengan kematian Sultan Hadiwijaya. Ketika Sultan Hadiwijaya mangkat, Pangeran Benawa yang seharusnya naik tahta, tetapi kekuasaan tersebut diambil alih oleh kakak iparnya, yaitu Pangeran Arya Pangiri, Adipati Demak. Pangeran Benawa menerima keadaan tersebut dan tidak mau terjadi perpecahan dalam Kesultanan Pajang. Kemudian beliau melanjutkan tugasnya menjadi Adipati Jipang Panolan. Pemerintahan pada masa Pangeran Arya Pangiri banyak terjadi pergolakan. Arya Pangiri berambisi ingin mengembalikan kejayaan Demak seperti dahulu kala. Dikarenakan pada waktu beliau menjabat banyak mengambil para pejabat dari Demak untuk menetap di Pajang serta memindahkan banyak orang dari Demak. Untuk daerah permukiman diambilkan sepertiga dari tanah penduduk pribumi. Pangkat orang-orang dari Demak pun dinaikkan satu tingkat. Orang-orang Demak juga berdatangan, sehingga warga asli Pajang banyak yang tersisih. Akibatnya penduduk Pajang sebagian menjadi penjahat karena kehilangan mata pencaharian, dan sebagian lagi mengungsi keluar dari Pajang. Penduduk dan para pejabat Pajang yang kehilangan tanah dan pangkat tersebut mulai menggerutu dan mulai melakukan pemberontakan. Beberapa orang di antara mereka bahkan pindah ke Jipang dan Mataram. Banyak dari penduduk dan pejabat yang berpindah ke Jipang menceritakan tentang perbuatan Pangeran Arya Pangiri yang semena-mena terhadap mereka dan membuat Pangeran Benawa yang ada di Jipang merasa sedih sekali, hingga membuat beliau makan serta tidur sedikit saja. Pada suatu malam ketika sedang tidur di bawah pinggiran kediaman, beliau bermimpi ditemui mendiang ayahnya Sultan Hadiwijaya yang memerintahkan agar meminta bantuan dari Senopati untuk mengambil kembali tahta di Kesultanan Pajang. Keesokan harinya, Pangeran Benawa mengirimkan utusan ke Mataram dan mengharap kedatangan Senopati di Jipang. Pada tahun 1586 tepatnya, ia bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahta. Karena kakak iparnya itu dianggap kurang adil dalam memerintah, persekutuan Benawa dan Sutawijaya terjalin. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berhasil mengalahkan Pajang. Arya Pangiri dipulangkan ke Demak. Lalu Benawa menawarkan tahta Pajang kepada Sutawijaya. Namun Sutawijaya menolaknya. Ia hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Semenjak itu, Pangeran Benawa naik tahta menjadi raja baru di Pajang, bergelar Prabu Wijaya. Namun beliau menjabat hanya berjalan 1 tahun, dikarenakan Pangeran Benawa lebih nyaman untuk dakwah menyebarkan agama Islam, meneruskan perjuangan kakeknya Sunan Kalijaga, daripada menjadi sultan. Akhirnya jabatannya diserahkan kepada Pangeran Gagak Baning atau Pangeran Benawa II, adik Sultan Sutawijaya. Lalu diceritakan, setelah melepaskan jabatannya sebagai Sultan Pajang, beliau pergi ke Sedayu, Jawa Timur, kemudian menuju ke barat dan sampai di hutan Kukulan, daerah Kendal, bersama para pengiringnya, Kiai Bahu, Kiai Wiro,
dan 2 lagi tidak diceritakan namanya. Selama di hutan itu, Pangeran Benawa merasakan sejuk hatinya melihat padang yang luas. Sedang tanahnya baik dan rata. Hanya sayang, tempat itu tidak ada sungai. Pangeran Benawa memberitahukan kepada sahabatnya tentang tidak adanya sungai itu. Dan mereka mengatakan, memang sebaiknya Pangeran Benawa membuat sungai. Kiai Bahu dan Kiai Wiro diperintahkan memotong jalur sungai di dekat tempat itu hingga airnya bisa mengalir ke hutan dan menyenangkan hati mereka yang bermaksud bertempat tinggal di kawasan itu. Pangeran Benawa bersama 4 sahabatnya pergi ke Sungai Lotut. Mereka menjumpai tempat yang agak datar dan memudahkan aliran air. Kemudian Pangeran Benawa memotong jalur sungai tersebut dengan menggunakan tongkat. Aliran sungai itu mengalir ke arah timur laut sampai di hutan yang akan dijadikan pemukiman mereka. Waktu itu sudah masuk waktu subuh. Pangeran Benawa bermaksud berhenti di tempat itu untuk melakukan sholat subuh. Azan subuh dilakukan sendiri oleh Pangeran Benawa. Mendengar ada suara yang menjawab azan yang diucapkan. Suara itu datang dari lurus arah timur, tempat Pangeran Benawa melaksanakan sholat subuh. Peristiwa aneh tersebut disampaikan pada keempat sahabatnya oleh Pangeran Benawa. Kemudian diperintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari di mana asal suara yang menjawab azannya. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Hanya 3 buah makam dan ketiganya bernisan batu. Sayangnya, dalam babat tanah Jawi tidak menyebut 3 makam itu milik siapa. Pangeran Benawa memeriksa ketiga makam itu secara teliti. Sedang di sebelahnya adalah sebuah pohon besar yang sudah berlubang, yang disebutnya pohon kendal. Kiai Bahu dan Kiai Wiro serta 2 rekannya diperintahkan oleh Pangeran Benawa agar tinggal di hutan itu dan membuatnya menjadi tempat pemukiman. Desa itu kemudian diberi nama Desa Kendal. Sedangkan Pangeran Benawa bermaksud tinggal di hutan sebelah selatan yang letaknya berdekatan dengan potongan jalur sungai. Beliau berjalan ke arah selatan dengan diikuti oleh 3 sahabatnya. Karena Kiai Bahu diperintahkan untuk tinggal di tempat yang baru dibuka itu. Sampai di hutan Tegalayang, Pangeran Benawa berhenti untuk bertapa ngeluat. Bertapa dengan mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Lubang dipersiapkan oleh ketiga sahabatnya, dan selanjutnya Pangeran Benawa masuk di dalamnya dan ketiga sahabatnya agar menutupnya. Sebelumnya dipesankan oleh Pangeran Benawa, bila sudah mencapai 40 hari, maka lubang itu diminta untuk dibuka. Setelah beberapa bulan, datang 2 utusan dari Mataram sambil membawa surat dari Panembahan Senopati yang akan diberikan kepada Pangeran Benawa. Namun tidak dijumpai di tempat tersebut. Sebaliknya, mereka hanya bertemu dengan seorang pandai besi yang terdiam di hutan itu. Namanya Kiai Jebeng Begandon. Kedua utusan itu mengira bahwa pandai besi itu adalah Pangeran Benawa. Maka disampaikan surat itu kepadanya sambil memberitahukan bahwa Pangeran Benawa diundang oleh Panembahan Senopati. Karena merasa dirinya bukan Pangeran Benawa, maka Kiai Jebeng Begandon, si tukang besi itu, menjawab, "Bawalah pulang surat itu, aku tidak mau diundang, dan lagi pula aku tidak mau mengabdi pada raja." Kedua utusan itu pulang dan memberi laporan kepada Panembahan Senopati bahwa pangeran tidak mau.
dan oleh Panembahan Senopati. Memang dua utusan tersebut telah keliru. Maka mereka diperintahkan kembali ke hutan mencari Pangeran Benawa di sebelah selatan hutan itu. Di samping itu juga mereka diperintahkan mendatangi lagi Kiai Jepeng Pegandon si Pandai Besi sambil membawa wedung penelasan, pisau raut besar, bersarung untuk menghabisi nyawa seseorang, untuk memancung leher Pandai Besi tersebut. Akhirnya kedua utusan tadi sampai di hutan Tegalayang. Mereka bertemu dengan ketiga sahabat Pangeran Benawa yang sedang menunggui lubang tempat bertapa Pangeran Benawa. Kedua utusan tadi menanyakan keberadaan Pangeran Benawa oleh Kiai Wiro. Dijelaskan pula bahwa Pangeran Benawa sedang bertapa ngeluat baru sebulan lebih 4 hari. Oleh Kiai Wiro disarankan memang sebaiknya kedua utusan itu bersabar dan mau menunggu, karena bertapanya hanya 3-6 hari. Dan sebagaimana pesan Pangeran Benawa, pertapaannya dibuka setelah masa 40 hari oleh Kiai Wiro. Alangkah terkejut ketika lubang terbuka, ternyata Pangeran Benawa tidak ada di tempat. Lubang itu kosong. Setelah kesana kemari dicari, akhirnya Pangeran Benawa dijumpai sedang duduk tafakur menghadap ke arah barat. Setelah meminta izin sowan, Kiai Wiro menyampaikan ada utusan dari Mataram. Kemudian Pangeran Benawa mempersilahkan untuk bertemu dengannya. Maka kedua utusan itu mengaturkan surat dari Panembahan Senopati. Surat diterima dan dibaca. Ternyata isinya Pangeran Benawa diminta untuk datang ke Mataram. Adapun sebabnya, yang pertama, kakandanya rindu, dan yang kedua, apa saja kehendak Pangeran Benawa akan dituruti Panembahan Senopati. Pangeran Benawa menolak. Aku tidak mau ke Mataram. Jika Kakanda Senopati mempunyai kehendak apapun, aku wakilkan kepada Kiai Bahu saja. Kakanda tidak usah membuat surat lagi. Kemudian Kiai Bahu dibawakan kepada kedua utusan tersebut ke Mataram. Pangeran Benawa selanjutnya tinggal di hutan atau Gunung Kukulan. Akan tetapi selang beberapa hari, ia pergi dari tempat itu ke arah utara, mencari tempat tinggal yang lebih baik. Akhirnya ia menjumpai tempat yang bagus, berada di pinggir sungai bersama ketiga sahabatnya. Pangeran Benawa tinggal di tempat itu. Tidak lama kemudian, banyak orang berdatangan ingin bertempat tinggal dan belajar kepadanya. Tempat itu kemudian menjadi desa, diberi nama Desa Parakan. Setelah sampai di Keraton Mataram, Kiai Bahu menerima tugas dari Panembahan Senopati agar usahanya membuka hutan dan tanah serta membuat tempat pemukiman di kawasan hutan Kendal supaya dilanjutkan menjadi suatu negeri. Sedang penghasilannya diserahkan kepada Pangeran Benawa. Di samping itu, Pangeran Benawa diangkat derajatnya oleh Panembahan Senopati dengan nama Susuhunan Parakan. Sedangkan Kiai Bahu diberi nama kehormatan Kiai Ngabehi Bahurekso. Di desa itu ada masjid peninggalannya, ada sumur, dan bahkan ada sebuah gentong yang konon katanya berasal dari Demak. Namanya Gentong Putri. Diceritakan juga bahwa gentong itu semula satu pasang, yang berarti ada 2 buah, di mana yang satu tetap berada di Demak. Konon kedatangan gentong itu datang sendiri dari Demak lewat sungai dengan dikawal oleh seekor kerbau yang diberi nama Kepolondo.
yaitu jenis kerbau yang kulitnya putih. Orang Jawa menyebutnya kebobole. Gentong itu sekarang ditanam di serambi bagian selatan masjid dan hanya mulut gentongnya yang kelihatan. Gentong itu diyakini sebagai satu kesatuan dengan sumur yang ada di sebelah selatan masjid. Oleh masyarakat, air sumur itu bisa sebagai sarana pengobatan, dan hal itu sudah banyak yang membuktikan. Caranya, air dari sumur dimasukkan ke dalam gentong putri, dan dari gentong itulah diambil airnya. Makam Pangeran Benawa berada di belakang Masjid Pakuncen. Untuk selanjutnya, keteladanan Pangeran Benawa I. Pangeran Benawa dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati. Beliau meskipun pewaris sah dari Kesultanan Pajang, akan tetapi tidak berambisi untuk meneruskan jabatan dari ayahandanya Sultan Hadiwijaya untuk menjadi Sultan Pajang yang berikutnya. Sedari kecil sudah terlihat bahwa beliau sangat berminat untuk menekuni ilmu agama yang diajarkan oleh kakeknya, yaitu Sunan Kalijaga. Bahkan ketika ayahnya wafat dan kekuasaannya direbut oleh kakak iparnya, beliau tidak mempermasalahkan demi menjaga keutuhan keagrabatan di Kesultanan Pajang. Dan akhirnya beliau tetap melanjutkan tugas sebelumnya menjadi Bupati Jipang. Karena didikan dari kakeknya Sunan Kalijaga dan ketekunan beliau dalam mendalami ilmu agama, beliau lebih memilih untuk melanjutkan perjuangan kakeknya untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok Nusantara dan meninggalkan jabatannya sebagai Sultan Pajang yang ketiga. Beliau dengan sabar dan istiqomah melakukan perjalanan untuk menyebarkan dakwah yang dibantu oleh para sahabat setianya yang juga menjadi muridnya. Berdasarkan ajaran dari kakeknya Sunan Kalijaga, maka beliau mengajarkan agama Islam tanpa menggunakan paksaan. Akhirnya, Pangeran Benawa tinggal di hutan atau Gunung Kukulan. Akan tetapi, selang beberapa hari beliau pergi dari tempat itu ke arah utara, mencari tempat tinggal yang lebih baik, dan dijumpai tempat yang bagus. Berada di pinggir sungai, bersama ketiga sahabatnya, Pangeran Benawa tinggal di tempat itu. Tidak lama kemudian, banyak orang berdatangan ingin bertempat tinggal dan belajar kepadanya. Tempat itu kemudian menjadi desa, diberi nama Desa Parakan, karena banyak orang yang berduyun-duyun datang dan menghadap Kanjeng Pangeran Benawa. Sosok Pangeran Benawa meninggalkan tahta demi stabilitas negara. Berkaca pada sejarah masa silam, banyak pemimpin-pemimpin yang sebenarnya layak untuk dicontoh keberhasilannya dalam mengatasi krisis seperti yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Para pemimpin itu telah lahir sebelum Indonesia merdeka, bahkan pra penjajahan. Namun nampaknya suri tauladan inilah yang tak lagi diindahkan oleh para pemimpin bangsa ini, sehingga laksana tak ada lagi jejak-jejak bangsa besar dan pemimpin besar di bumi Nusantara ini. Dahulu kala ada pemimpin yang rela melepaskan tahtanya demi stabilitas negara dan kemakmuran rakyatnya saat terjadi gonjang-ganjing politik dan ekonomi di negaranya. Dialah Pangeran Benawa, putra mahkota dari Sultan Hadiwijaya atau Mas Karbet, atau disebut juga Joko Tingkir, Raja Pajang. Pangeran Benawa, figur putra raja yang tulus ikhlas. Dia menjadi raja cuma sebentar. Berhubung banyak orang yang berambisi untuk menjadi penguasa, dia malah rela
untuk menjadi pertapa saja. Tahta diserahkan kepada kakak angkatnya, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, yang dianggapnya punya moralitas, kapasitas, profesionalitas, dan integritas. Pangeran Benowo turun gunung setelah ayahandanya wafat pada 1582. Ia hanya memerintah Pajang yang bukan lagi kerajaan besar, karena Sutawijaya kakaknya memindahkan tahta Pajang ke Mataram. Itu membuktikan bahwa Pangeran Benowo bukanlah pemimpin yang haus akan kekuasaan dan menduduki tahta karena amanah ayahanda dan rakyatnya. Dalam versi yang berbeda, dalam Babat Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647 Yogyakarta, keutamaan sifat Pangeran Benawa yang lembut hati dan tidak haus kekuasaan adalah ketika ditugasi ayahnya untuk mengetahui loyalitas Sutawijaya terhadap kerajaan Pajang. Waktu itu Benawa berangkat bersama Arya Pamalat, kakak iparnya yang menjadi Adipati Tuban dan Patih Mancanegara. Sutawijaya menjamu ketiga tamunya dengan pesta. Putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga tidak sengaja membunuh seorang prajurit Tuban yang berlaku tidak baik. Hal itu membuat Arya Pamalat murka dan mengajak rombongan pulang. Sesampai di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan bahwa Sutawijaya berniat memberontak terhadap Pajang. Sementara itu Benawa melaporkan hal yang objektif tentang kebaikan Sutawijaya, bahwa terbunuhnya prajurit Tuban karena ulahnya sendiri. Meski akhirnya Mataram terbukti memerangi Pajang tahun 1582 dan berakhir dengan kematian Hadiwijaya, Benawa tetap memposisikan sebagai negarawan sejati yang mementingkan rakyat. Ia yang seharusnya naik tahta rela disingkirkan oleh kakak iparnya, yaitu Arya Pangiri. Benawa kemudian menjadi Adipati Jipang Panolan. Namun melihat ketidakadilan rezim Arya Pangiri hingga rakyat menderita, pada tahun 1586 tepatnya, ia bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Arya Pangiri. Dikisahkan Arya Pangiri hanya sibuk menyusun usaha balas dendam terhadap Mataram. Orang-orang Demak juga berdatangan, sehingga warga asli Pajang banyak yang tersisih. Akibatnya penduduk Pajang sebagian menjadi penjahat karena kehilangan mata pencaharian, dan sebagian lagi mengungsi ke Jipang. Persekutuan Benawa dan Sutawijaya terjalin. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berhasil mengalahkan Pajang. Arya Pangiri dipulangkan ke Demak. Benawa lagi-lagi menunjukkan sebagai pemimpin yang tidak bernafsu kekuasaan dengan menawarkan tahta Pajang kepada Sutawijaya. Namun Sutawijaya menolaknya. Ia hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Sejak itu, Pangeran Benawa naik tahta menjadi raja baru di Pajang, bergelar Prabu Wijaya. Di dalam catatan Amin Budiman pada Babat Tanah Jawi, Pangeran Benawa hanya bertahta selama 1 tahun. Ia memilih menyingkir dari hiruk-pikuk politik perebutan kekuasaan, berkelana untuk berbuat kebaikan untuk rakyat jelata, dan akhirnya bermukim di hutan Kukulan, Kendal, Jawa Tengah hingga wafat. Kisah Pangeran Benowo tentu layak menjadi suri tauladan demi menyelamatkan bangsa, sebab rakyat resah dengan
terdepresinya mata uang rupiah terhadap dolar yang berimbas pada suramnya iklim investasi dan dunia usaha, ancaman PHK buruh, harga-harga kebutuhan pokok yang kian melambung, ditambah kegaduhan politik, serta ketidakpastian penegakan hukum. Kejahatan atau kriminalitas pun merajalela. Kondisi itu kian memunculkan suara-suara teriakan sumbang rakyat. Tak hanya melalui media sosial, bahkan aksi turun ke jalan kerap mewarnai halaman Istana Negara di Jakarta, seperti yang terjadi bahkan kian santer provokasi di medsos. Refleksi ke belakang mungkin bagi banyak orang tidak penting, melankolis, namun ia sangat penting sebagai proses perekaman sejarah agar ia tidak diselewengkan oleh penguasa berikutnya. Sejarah perlu dicatat oleh semua masyarakat kita agar ia tidak putus di tengah jalan, sebagaimana kita saksikan dalam perjalanan sejarah Indonesia dari masa Orla ke Orba ke Orde Reformasi. Sejarah akhirnya hanya menjadi milik jenderal pemenang perang. Ialah satu-satunya pihak yang berhak menyatakan kebenaran. Pangeran Benowo layak dicontoh. Pemimpin yang legowo, melepas kekuasaan demi ketentraman negara dan rakyatnya, dan berkuasa demi menjalankan amanah rakyatnya. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah untuk kali ini. Nantikan kembali cerita sejarah selanjutnya yang mesti tidak kalah menarik. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.